setiap orang dipermudah menuju takdirnya. Nah, jadi beramalah, setiap orang itu dipermudah menuju takdirnya. Di dalam hadis ini ada kelanjutannya begini. Dulu kan ada orang yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hidup ini sudah ditentukan surga dan juga neraka, ngapain beramal? Kemudian dia mengatakan, jangan begitu, tetaplah beramal. Kenapa? Karena setiap manusia itu akan dimudahkan jalannya menuju takdirnya. Maka beramalah, karena setiap orang akan dimudahkan jalannya menuju takdirnya. Artinya ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi baik, maka dia akan dimudahkan menuju jalan kebaikan. Tetapi ketika seseorang itu ditakdirkan menjadi buruk, maka dia dimudahkan juga jalan menuju keburukan. Nah ini, maka Rasul mengatakan, beramalah, setiap orang dipermudah menuju takdirnya. Apapun yang engkau takdirkan untukku, maka jadikanlah kebaikan pada akhirnya, ya Rabb. Ini apa namanya, harapan ya, harapan. Baik. Masya Allahu kana wa malam yasa wa malam yasa wa malam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ini dalilnya KNN gitu Pak Yai ya. Pak Dimudi gitu ya. Jadi apa namanya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tetapi yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Apalagi menyatukan dua kutub yang berbeda, dua budaya yang berbeda, dua ayat Allah yang berbeda, laki dan perempuan. Nah, Masya Allah, saya apresiasi yang luar biasa KMM ini. Karena setiap hari yang saya bisa di KUA itu, tiap hari ketemu orang datang itu ininya wes bla 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 bla, ini kula nyuwun pegat. Ya Allah ya Rabbi. Nih gitu. Saya tanya dulu ketemunya di mana gitu. Dulu pakai pasaran enggak? Pacaran Pak berapa tahun? 7 tahun Pak. Sekarang nikahnya udah berapa tahun? Baru 2 tahun Pak. Ya Allah, pacaran kalau nikah suwe umurnya kaya pegat dari ra cocok. Lebih aneh lagi, nikahnya sudah 27 tahun minta pegat karena nggak cocok lagi. Nah dulu selama 70 tahun, 27 tahun gimana Bu? Cocok, tapi sekarang pun betul cocok meneh. Gila. Itu terjadi begitu. Ya, saya agak saru ini ya. Malam dia datang pagi-pagi kantor. Pak, saya mau cerai Pak. Ngapain cerai? Ya pokoknya suami saya nggak cocok. Lah kenapa? Suaminya bilang kalau mau cerai ya sana urusan sendiri ya. Terus karena suamimu di mana? Di rumah. Terus tadi malam kamu tidur sama siapa? Sama suamiku. Terus tadi malam kalian melakukan hubungan enggak? Iya. Wong edan. Itu terjadi ini. Wes mulai aku lagi. Mulai. Terus rasa mulai sih, pikir sikit. Bagi WA, Pak, kula mboten sida cerai. Lah, ini korban. Tapi ya seperti ini yang saya. Maka menerima sepenuhnya takdir Allah ini adalah menjadi sebuah perjalanan diri kita, harus tanamkan dalam diri kita. Menerima sepenuhnya takdir Allah, dan insya Allah takdir yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, insya Allah. Istiqomah menjaga stamina iman. Jadi tadi pengantarnya panjang. Karena istiqomah menjaga stamina iman. Setelah pasca Ramadan, di bulan Ramadan itu imannya luar biasa. Nah sekarang kita mencoba untuk istiqomah bagaimana menjaga stamina iman itu terus tertanam dalam diri kita. Alhamdulillah, listriknya mati. Ini jelek atau mati? Mati semua ya? Ya, suara saya kerasa ini. Oh, alhamdulillah. Barakallah ya. Alhamdulillah. Betul. Apa karena suara saya terlalu keras ya? Terus dia mati gitu. Oh, belum buruk lagi. Nanti harus pencet.
Mohon maaf ini tadi kemarin sama Pak Deputi, Pak D, saya pakai PowerPoint, ya. Neng aku rasa nak ngilah neng kantor, terus aku belum betul piyambak. Saya itu kalau ngaji Bapak Ibu, bahwa kayak gini saya bikin di rumah, kalau tanya di tempat itu nggak ada wireless, saya bawa sendiri. Saya bawa sendiri, itu kadang tak cas di rumah dulu. Terus kadang kalau ada ramah listrik ya, nek keperluan nggak bawa genset, saya bawa diri. Saya sudah terbiasa begini, sama istri saya tuh bilang kalau satu tuh kalau bisa sendiri lakukan sendiri gitu. Saya di kantor tuh bawa printer sendiri. Saya tidak ingin pekerjaan saya yang sehari-hari itu kemudian memakai fasilitas milik kantor, kalau itu memang saya bisa upayakan sendiri gitu. Ya saya ihsanin gitu. Jadi kalau listrik saya nggak bisa bawa sendiri. Itu yang saya hormati. Jadi tadi saya sampaikan bahwa amal ini saya ulang dulu. Istiqomah menjaga stamina iman setelah pasca Ramadan agar iman kita ini tetap terjaga. Stamina iman ini kita terjaga. Apa yang kita lakukan? Ini amal kebaikan pasca Ramadan. Yang pertama adalah kembali memakmurkan masjid. Kembali memakmurkan masjid. Kemarin saya bulan diminta untuk khutbah sholat id di lapangan Boboharjo Prambanan. Waktu itu saya berangkat pas haji itu diminta, Pak besok khutbah di kampung saya tahun 22. Wah mohon maaf ini saya sudah ada jadwal untuk ini tahun ini sudah ada. Nah kemarin saya diminta, saya ke sana. Materi khutbah yang kami sampaikan adalah kembali memakmurkan masjid. Ketika saya sampaikan mana respon yang paling cepat ketika mendengar suara adzan di masjid dengan mendengar ringtone HP. Ketika HP berdering dan mendengar adzan di masjid, mana yang paling cepat responnya? Saya waktu khutbah saya sampaikan gitu di hadapan para jamaah itu, karena yang hadir 3.988 orang di lapangan itu. 3.988 orang, jadi 4.000 kurang 12. Infaknya dapat 43 juta. Nah, ternyata jamaah menjawab HP itu, khutbah dijawab. Jadi ketika HP kita berdering ada panggilan telepon, dengan ketika mendengar azan ternyata responnya lebih cepat. Itu di Jogja loh Pak. Kalau di sini kan insya Allah udah tidak, berarti sama. Rapopo nek oke kampanye ini dari rapopo. Ini jadi kembali memakmurkan masjid. Paling tidak Bapak Ibu, ketika kita ingin masjid kita ini tetap makmur dan sebagainya, coba mulailah dari 5 program besar. 1, hidupkan taklim. Hidupkan taklim di masjid itu, karena masjid yang ada taklimnya dengan yang tidak tentu berbeda. Masyarakat yang masjidnya ada taklim dengan tidak tentu berbeda. Hidupkan taklim. Yang kedua, hidupkan sholat berjamaah. Yang ketiga, gerakkan semangat zakat, infak, sedekah. Yang keempat, perhatikan generasi penerus. Yang kelima, silaturahim. Nah, 5 program ini untuk memakmurkan masjid, semua dari masjid. Maka Rasulullah dulu ketika membina generasi-generasi penerus, sehingga dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua berawal dari masjid. Generasi-generasi terbaik para sahabat-sahabat Nabi itu dilahirkan dari masjid. Maka kalau kita ingin melahirkan generasi-generasi terbaik, mulailah kembali memakmurkan masjid. Nah, setelah pasca Ramadan mestinya kita adalah memakmurkan masjid kalau ingin iman itu tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, hidupkan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ini dihidupkan, insya Allah kita akan semakin bertambah spirit iman kita semakin luar biasa, semangat kita akan luar biasa insya Allah. Nah, biasakan puasa sunnah, berinteraksi dengan Al-Quran, giat dalam bersedekah, dan semangat thalabul ilmi. Lanjutkan amal kebaikan di bulan Syawal. Nah ini Syawal tinggal beberapa hari. Baik, sibuk beramal soleh, lupa beramal sibuk beramal soleh. Kun robbaniyun walatakun ramadhaniyun. Maksudnya beribadahlah secara kontinu ajak sepanjang tahun, dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kita menjadi hamba Allah,
bukan hamba Ramadan. Ibadah kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ibadah kita adalah sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau ngersake materi nanti saya kirim lewat Pak Deputi ya. Nah, nanti nah, lanjut ini. Puasa Syawal menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Mohon maaf kalau saya ngomong begini, kenapa? Enak, saya enak. Kenapa? Saya, ibu saya, istri saya, anak-anak saya utamakan